Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7502 sampai bab 7503. Mendengar bahwa Ye Chen dan Xiao Churan masih bisa menerima kompensasi meski tidak berada di tempat kejadian tadi malam, Xiao Changkun merasakan kepahitan di hatinya. Dia merasa telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan $100.000 ini. Namun Ye Chen dan putrinya bisa mendapatkan jumlah yang sama tanpa pergi, membuat usahanya yang mengancam jiwa tampak tidak berarti. Lagi pula, sebagai seorang sarjana lulusan universitas, ia dengan cepat merumuskan persamaan dalam benaknya. Misalkan berada di pulau itu adalah X, dan menanggung risikonya adalah Y. Awalnya, X O Y, yang berarti berada di pulau itu dan menanggung risikonya, sama dengan 100.000. Namun sekarang, X saja sudah sama dengan 100.000. Dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, nilai Y adalah 0. Sementara itu, Alan secara naluriah merasa tidak puas dan bergumam kepada Hani. Begini, Hani, kamu harus bicara dengan bosmu. Kita hampir terbunuh di bar kemarin, tapi putri dan menantuku bahkan tidak ada di sana. Kalau mereka dapat $100.000, bukankah seharusnya kita setidaknya dapat $200.000 agar adil? Kita tidak mungkin mempertaruhkan nyawa kita untuk hal yang sia-sia, kan? Hani menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf, Bu MA, ini sudah diputuskan oleh presiden grup kami. Saya hanya seorang manajer rendahan yang tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan presiden, apalagi memberi saran. Alan, dengan geram, melanjutkan, ya, 150.000 seharusnya masuk akal, kan? Mereka harus memberi kita tambahan uang agar semuanya beres. Hani, yang tampak malu, buru-buru berkata, Bu MA, saya akan sampaikan masukan Anda kepada atasan saya, tapi saya tidak bisa menjamin akan disetujui. Lalu, sambil mencari alasan, ia menambahkan, maaf, Bu MA, saya ada tamu lain yang harus diberitahu. Kalau tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Sebelum Alan sempat menjawab, Hani berbalik dan melarikan diri. Sambil marah, Alan menggerutu, bos mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan orang yang ada di sana sama dengan yang tidak? Xiao Churan, kesal, berkata, Bu, mereka sudah bermurah hati dengan menawarkan kompensasi. Jangan terlalu rewel. Kalau itu masalah, aku akan merelakan bagianku untukmu dan ayah. Wajah Alan langsung berseri-seri, meskipun ia berkata, Oh, Churan, ini bukan soal menginginkan uangmu. Aku hanya berpikir pendekatan mereka kurang manusiawi. Aku hanya berusaha mendapatkan sedikit lebih banyak untuk kita. Aku ingat di Amerika, standar kompensasinya tinggi. Tersandung di restoran, dan mereka akan membayarmu $1 atau $2 juta. Ayahmu dan aku hampir terbunuh kemarin. $200.000 untuk masing-masing orang tidak seberapa. Xiao Churan menjawab, kamu sendiri yang bilang, standar Amerika memang tinggi, tapi kita di Maladewa, di mana PDB per kapita rendah. $100.000 sudah banyak. Jangan terlalu dipikirkan. Alan mengangguk bersemangat sambil tersenyum. Kau benar, aku tidak akan membahasnya. Oh, Churan, sekitar $100.000 itu, ayahmu dan aku akan membaginya. Suruh saja mereka mentransfernya langsung ke rekeningku. Itu lebih mudah bagi mereka. Xiao Changkun membeku, ingin protes tetapi ditahan. Soal uang, dia tak berani menantang Alan. Baginya, uang lebih sulit direnggut daripada tulang dari mulut anjing, dan dia tak mau mengambil risiko kemarahan Alan. Melihat ekspresi sedih Xiao Changkun, Ye Chen melangkah maju. Ayah, aku akan mentransfer bagianku kepadamu. Kamu dan ibu bisa menikmati Dubai kali ini, jangan seperti terakhir kali. Xiao Changkun sangat gembira. Menantu yang baik, kamu tidak sedang mempermainkanku, kan? Ye Chen terkekeh, kenapa aku harus bercanda tentang ini?
Nanti aku akan bilang pada mereka untuk membagi kompensasiku dan curan antara kau dan ibu. Xiao Changkun sangat gembira, tak kuasa menahan diri untuk memeluk Ye Chen, dan berseru, kata orang, menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki, dan orang-orang zaman dulu tidak salah. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Xiao Changkun bergegas membukanya sambil bergumam, penasaran siapa yang ada di sini sekarang. Saat membuka pintu, dia melihat klien Taipan Timur tengah Ye Chen berdiri di sana. Hamid menatap Xiao Changkun dan bertanya dengan sopan, "Tuan Xiao, apakah saudara Ye ada di sini?" "Saya sudah membunyikan bel di vilanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Kepala pelayan Anda bilang dia ada di sini." Xiao Changkun mengangguk, "Dia di sini, dia di sini." "Menantu yang baik, klienmu sudah datang." Lalu dengan sopan dia berkata pada Hamid, "Silakan masuk." Hamid melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, saya tidak mau masuk. Jika saudara Ye sedang senggang, saya ingin berbicara dengannya secara pribadi." Ye Chen mendekat sambil tersenyum, "Kakak, ada apa?" Hamid cepat-cepat berkata, "Ini tentang Feng Shui. Saya punya beberapa keraguan dan ingin berkonsultasi dengan Anda. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dan ngobrol?" "Tentu." Ye Chen mengangguk senang, berpamitan dengan keluarganya, lalu berjalan bersama Hamid ke pantai. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat mereka sendirian, Hamid berkata dengan gugup, "Kak, menurutmu berbahayakah aku kembali sekarang? Oposisi dan pengkhianat pasti sedang mengawasiku." Ye Chen menjawab, "Pengkhianat itu mudah diatur. Dia belum mengkonsolidasikan kekuasaan, jadi dia menunggu kematianmu untuk berkolusi dengan pihak oposisi. Pihak oposisi jelas menginginkanmu mati. Aku akan menyuruh M. Akui menunggumu di perbatasan Suriah bersama anak buahnya untuk mengawalmu kembali. Aku juga akan memberitahu Wan Po Jun untuk mengirim orang demi keselamatanmu." Hamid menghela napas lega, "Terima kasih banyak, saudaraku. Begitu aku kembali, aku akan membasmi pengkhianat itu dan melenyapkan semua ancaman internal." Ye Chen mengangguk, "Tinggallah di bentengmu untuk saat ini. Aku akan meminta Balai Wanlong mengirimkan beberapa ahli untuk melindungimu. Ingat juga apa yang kukatakan, serang pihak lawan dari dalam, menangkan faksi-faksi mereka yang lebih lemah, dan mulailah dengan memecah belah mereka secara internal." Hamid mengangguk mantap, "Mengerti? Terima kasih, saudaraku." Ye Chen bertanya, "Kapan kamu berencana untuk kembali?" Hamid berkata, "Secepatnya. Saya ingin terbang ke Beirut malam ini dan menyeberangi perbatasan dari sana." Ye Chen mengangguk, "Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu, kakak. Selamat jalan." Saat mereka berbicara, sebuah mobil golf mendekat dari kejauhan. Pengemudinya adalah asisten Bernard Elno, dengan Bernard Elno di kursi penumpang. Dari kejauhan, Bernard melambaikan tangan penuh semangat ke arah Ye Chen, sambil berteriak, Tuan Ye, Anda senggang? Saya ingin bicara sebentar." Ye Chen mengangguk, "Kemarilah." Bernard Elno menghentikan kereta dorongnya di pinggir jalan, menolak bantuan asistennya. Ia tertatih-tatih menghampiri Ye Chen dan Hamid dengan tongkat, meringis setiap kali melangkah. Melihat rasa sakitnya, Ye Chen membuat gerakan mengangkat yang halus dari kejauhan. Bernard, yang awalnya bingung, tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat menopang kakinya yang terluka, membuat tubuhnya terasa lebih ringan dan rasa sakitnya hilang. Terkesima, dia menyadari itu pasti perbuatan Ye Chen, rasa kagumnya pun semakin dalam. Ye Chen memang seorang pria yang sangat berkuasa. Setelah memanggil petir di bar tadi malam, sebuah kejadian yang begitu nyata hingga Bernard merasa ia tidak akan pernah melupakannya, bahkan jika ia menderita demensia. Ringan seperti bulu, dia mencapai sisi Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk, "Tuan Elno, ada apa?" Bernard buru-buru berkata, "Utamanya untuk berterima kasih atas segalanya tadi malam. Kau menyelamatkan semua orang, tapi akulah yang mendapatkan semua pujiannya. Aku sungguh tidak layak." Ye Chen tersenyum, "Jujur saja, Elno,
Kamu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahmu. Kamu sama sekali tidak terlihat buruk. Bernard terkekeh malu. Saya tidak akan berbohong, Tuan Ye. Dari tadi malam sampai sekarang mungkin merupakan puncak reputasi pribadi saya. Saya tidak bisa menipu Anda. Saya sungguh senang. Semua berkat dukungan Anda. Ye Chen berkata dengan santai, ini bukan dukungan, kau yang membayarnya. Ini hanya kerja sama biasa di antara kita. Bernard segera menjawab, tidak, semua ini berkat Anda, Tuan Ye. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan Ye, Presiden Prancis ingin bertemu saya sebentar lagi untuk memberikan penghargaan. Saya akan menginap di pulau ini malam ini untuk merayakan malam tahun baru bersama Anda, keluarga Anda, dan tamu-tamu Tiongkok lainnya, lalu berangkat ke Prancis besok pagi. Tenang saja, saya akan menyelesaikan masalah kedua pulau itu dalam seminggu. Jika Anda punya permintaan lain terkait pulau-pulau itu, beritahu saya saja, dan saya akan mengurusnya. Ye Chen berkata, rencananya begini, kamu urus urusanmu sendiri. Setelah rombongan tamu ini pergi, umumkan bahwa Pulau Kuda Putih ditutup untuk renovasi. Aku berencana mengubahnya menjadi pangkalan maritim untuk Wan Long Hol. Lokasinya relatif dekat dengan Kolombo, Sri Lanka, yang praktis. Kamu bisa berkoordinasi dengan pihak berwenang Maladewa, dan bilang itu untuk pembangunan kembali. Aku akan meminta Wan Long Hol membawa kru konstruksi untuk memodifikasinya. Sebagian besar kapal kargo yang menuju Eropa melalui terusan Suez melewati Selat Malaka dari Singapura, melewati Sri Lanka, dan memasuki Laut Merah. Kolombo adalah pusat utama rute ini, dan meskipun Pulau Kuda Putih berjarak beberapa ratus kilometer, lokasinya cukup dekat. Ye Chen berencana menempatkan tentara Wan Long Hol di sana, dilengkapi dengan speedboat bertenaga tinggi seperti milik Emakui dan pesawat amfibi berukuran sedang untuk merespons dengan cepat setiap masalah di rute tersebut, terutama karena kehadiran militer Maladewa yang lemah di wilayah tersebut. Bernard Elno berkata tanpa ragu, tenang saja, Tuan Ye, saya akan mengurus semuanya agar Wan Long Hol bisa dibangun di sini tanpa masalah. Bersambung.